Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Feni Orinanda. Di sini saya akan melakukan KIE tentang persiapan menjadi orang tua kepada Nyonya M. Berikut videonya. Silakan. Siap. Silakan. Mari Mbak, silakan duduk Mbak. Silakan duduk. Bersama suami ya? Kesini ya? Silakan duduk juga Pak. Saya duduk ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Feni. Ada keluhan apa? Nggak ada keluhan apa-apa. Di sini mau persiapan menjadi orang tua ya? Iya. Oh iya. Rencananya pengen hamil ya? Oh iya. Di sini sebelumnya saya minta data-data dulu ya. Tadi di depan sudah melakukan pemeriksaan ya. Tensinya tadi normal 110, betul? Iya. Nadinya 84 kali, betul? Iya. Suhunya 36 derajat Celcius, betul ya? Untuk namanya siapa? Untuk namanya? Tina M. Oh, Tina M. Umurnya 21 tahun. 21 tahun. Sukunya Jawa ya? Alamatnya? Sini. Jalan Kata. Oh, Jalan Gata. Baik. Ingin mempunyai momongan. Untuk Bapak usianya berapa? Oh, 22 tahun. Baik. Sebelumnya sudah tahu belum tentang persiapan menjadi orang tua itu apa saja? Belum tahu ya. Jadi persiapan menjadi orang tua itu sebenarnya adalah apa ya namanya, cara kita untuk menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang sehat, kemudian secara fisik maupun sehat secara rohani, supaya nanti anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian tumbuh kembangnya baik, kita juga merawatnya dengan benar, dan akhirnya anak-anak kita juga senang, bahagia, seperti itu ya. Ada beberapa faktor yang kita harus ada beberapa faktor yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang tua. Yang pertama itu adalah persiapan mental, kemudian persiapan keluarga, perencanaan keluarga, terus kemudian persiapan perencanaan kehamilan, persiapan psikologis, persiapan finansial, terus kemudian persiapan laktasi. Setelah itu adalah persiapan saudara kandung, atau misalnya ini persiapan saudara kandung, maksudnya begini, kalau kita punya anak yang pertama, kita juga harus menyiapkan dia untuk menjadi kakak atau punya adik lagi, seperti itu ya. Saya jelaskan satu persatu ya untuk Mbak M. Di sini adalah usia pernikahan, usia untuk hamil dan melahirkan itu menurut BKKBN itu yang paling tepat adalah di atas 20 tahun sampai 30 tahun. Dan maksimal ketika kita mau melahirkan seorang bayi itu umurnya 35 tahun. Jadi tepat sekali kalau di sini Mbak M datang sekarang usianya udah 21 tahun, jadi pas ya kalau nanti untuk merencanakan kehamilan. Terus kemudian setelah itu kita ada persiapan berikutnya adalah persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan itu meliputi pemeriksaan dan sebagainya, termasuk pemeriksaan persiapan meminum vitamin, menghindari berbagai macam minuman atau bahan panganan yang harus kita hindari, seperti contohnya kita harus minum tablet penambah darah, terus kemudian meminum tablet asam folat yang dosisnya adalah 0,4 mikrogram setiap hari jika kita melakukan program kehamilan. Terus kita sebaiknya menghindari makanan yang mengandung banyak garam, terlalu tinggi lemak, makanan beralkohol ataupun rokok dan sebagainya. Untuk Mbak M sendiri merokok tidak? Tidak ya, alhamdulillah, insya Allah sudah sehat. Terus kemudian imunisasi TT ini juga harus lengkap, harus 5. Tapi misalnya ini belum lengkap, nanti waktu hamil bisa disusul ketika sudah usia kehamilan 5 bulan bisa imunisasi TT lagi. Begitu. Sebelumnya dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya. Baik, saya lanjutkan ya Mbak M ya. Nah nanti persiapan berikutnya yaitu termasuk juga kebersihan organ kewanitaan. Organ kewanitaan itu dibersihkan, tidak menggunakan alkohol, tidak menggunakan sabun atau antiseptik, tapi cukup menggunakan air bersih
pokoknya dijaga deh kebersihannya, jangan sampai terlalu lembab, pakaian juga dijaga. Terus kemudian kesehatan mental ibu. Kesehatan mental ibu itu, ibu maksudnya Mbak M ya, Mbak M itu mentalnya harus jaga nih supaya tidak terlalu sedih, tidak terlalu cemas, malah bahagia. Jadi nanti ketika ingin hamil nanti insya Allah akan cepat, terus nanti hamilnya juga nanti akan lancar, baik sampai ke melahirkan seperti itu. Terus kemudian kita juga harus melakukan persiapan terhadap keluarga. Keluarga itu yang pertama mungkin dengan suami ya, nanti bapak dan ibu bisa saling berdiskusi sebenarnya siapnya kapan untuk hamil dan mempunyai anak seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah persiapan finansial. Nah, persiapan finansial ini adalah persiapan yang nggak kalah pentingnya Bu, karena persiapan finansial ini atau persiapan dana kita akan sangat membutuhkan nih dalam waktu masa saat penghamilan, persalinan, kemudian merawat anak sampai dewasa. Kita menggunakan dana, betul kan ya Bu? Jadi nanti kita harus mempersiapkan itu baik-baik, kita harus persiapan matang-matang. Persiapan dana itu bukan berarti kita harus kaya dulu kan, tapi yang jelas kita sudah ada gambaran bagaimana nanti pengeluaran untuk persalinan, kemudian kehamilan, merawat anak, seperti itu ya Bu. Terus kemudian persiapan laktasi. Nah, persiapan laktasi ini adalah persiapan menyusui. Jadi diusahakan nanti menyusui bisa sampai 2 tahun full. Itu juga sebagai kewajiban seorang ibu. Dan untuk menyusui eksklusif tanpa makanan pendamping apapun itu 6 bulan pertama gitu. Jadi nanti termasuk asam folat yang dikonsumsi sebelum hamil itu nanti juga gunanya waktu saat laktasi itu nanti penting sekali Bu. Jadi membantu juga tuh kalau kita sudah baik di waktu kehamilan, nanti insya Allah waktu menyusui juga nanti baik gizinya. Terus kemudian selanjutnya adalah persiapan sibling. Sibling itu saudara. Jadi misalnya ini mungkin bapak sama ibu belum ya, karena belum mempunyai anak. Tapi nanti kalau misalnya sudah punya anak pertama, mau hamil lagi, nanti bapak ibu harus mempersiapkan. Karena apa? Ternyata kakaknya ini bisa iri sama adiknya kalau nggak dipersiapkan. Nah, ada beberapa langkah nih yang perlu dipersiapkan untuk jadi kakak. Yang pertama harus dilibatkan, harus dikasih tahu dulu kalau ibunya hamil. Yang kedua harus mengikuti proses perkembangannya juga. Kalau adiknya gerak, coba diikut sambil dia suruh pegang perutnya ibunya. Terus kemudian ikut dalam pemeriksaan kehamilan, kakaknya juga diajak, dikasih tahu itu adik seperti apa, itu adik wajahnya mirip siapa ya, mirip kakak atau mirip ayah atau mirip bunda. Terus kemudian kita juga bantu dia untuk berproses. Nah, kita juga harus sabar, teliti. Pokoknya kita membantu deh dia. Misalnya dia belum siap, ya kita harus menerima dulu, kita terima dulu dan kita pelan-pelan seperti itu. Baik, ini sudah selesai ya. Sebelumnya Mbak M ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau itu saya balik bertanya, boleh ya. Makanan apa saja sih yang harus dihindari? Yang tinggi lemak, alkohol, terus kemudian rokok, iya, dan makanan yang mengandung tinggi lemak ataupun tinggi garam ya. Baik, saya rasa Mbak M dengan suami sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti segera hamil dan hamilnya sehat.